Lanjut di musim 1996, FIA menerapkan aturan jika slick tire atau ban licin dilarang dalam ajang WRC. Dan di musim ini, Tommi Mäkinen ditunjuk Mitsubishi untuk menjadi ujung tombaknya di ajang WRC, dan Richard Ben yang baru dikontrak tim Mitsubishi, untuk fokus dalam kejuaraan Asia Pacific Rally. Di tahun ini, Tommi Mäkinen pertama kalinya mendapat gelar juara pengemudi untuk tim Mitsubishi, dengan total membawa 7 kemenangan dari 9 acara. Yang dimana, ia memenangkan 6 babak dengan finish pertama, dan 1 babak dengan finish kedua. Untuk Asia Pacific Rally yang dipimpin Richard Ben, ia memenangkan kompetisi kelas dunia pertamanya di Rally New Zealand, dengan aturan grup A kelas 2 liter. Di musim selanjutnya, 3 tim pabrikan yang ikut di WRC adalah Mitsubishi, Subaru, dan Ford. Di tahun ini, Subaru dan Ford memilih aturan baru dari FIA yang bernama World Rally Car, yang baru diterapkan pada tahun ini. Di sisi lain, Mitsubishi masih bertahan dengan aturan grup A, dan pada musim ini, Mitsubishi memperkenalkan Lancer Evolution generasi keempat. Susunan pemain dari Mitsubishi masih sama seperti tahun sebelumnya. Dan pada musim ini juga, Tommi Mäkinen masih mempertahankan gelar pengemudinya, setelah ia berjuang keras untuk melawan rasa sakitnya saat di penutupan era Rally. Mulai musim ini, Mitsubishi mengikuti seluruh rangkaian acara WRC secara penuh, dengan susunan pembalap yang masih sama. Dan Mitsubishi memperkenalkan Lancer Evolution generasi kelima, yang mulai berlaga pada musim ini. Saat berlaga, Tommi Mäkinen meraih kemenangan yang cukup banyak. Tetapi, saat di era Rally, Tommi Mäkinen mengalami kecelakaan, sehingga ia tak bisa melanjutkan balapan. Sempat mengira, jika gelar pengemudinya akan turun ke Carlos Sainz. Tetapi, Carlos Sainz meledakkan mesinnya tepat sebelum garis finish. Yang berarti, Carlos Sainz didiskualifikasi, dan Tommi Mäkinen masih mempertahankan gelar kejuaraannya secara ajaib. Di tahun ini juga, tim Mitsubishi pertama kalinya mendapatkan gelar kejuaraan kategori produsen atau yang biasa kita sebut konstruktor, dan mendominasi balap rally Grup N, yang menjadikan Mitsubishi menjadi rajanya rally pada musim 1998 ini. Di tahun 1999 ini, Mitsubishi memasukkan Evo 6 sebagai pengganti dari Evo 5, dengan perbaikan pada tingkat aerodinamisnya. Ditambah dengan balutan warna merah putih Marlboro, yang menampilkan kesan semangat membara pada mobil ini. Di tahun ini juga, Tommi Mäkinen kembali meraih juara pengemudi. Hasil tersebut diperoleh setelah Tommi Mäkinen memenangkan serangkaian acara dengan sangat kompetitif dengan mobil baru WRC lainnya, seperti Ford Focus WRC, dan Peugeot 206 WRC. Ditambah dengan diferensial belakang yang disempurnakan Mitsubishi selama 5 tahun sebelumnya, yang menjadikan penanganannya lebih baik lagi. Dan kemenangan Tommi Mäkinen berakhir dengan rekor juara pengemudi 4 kali berturut-turut pada tahun ini. Dan tim Mitsubishi lainnya juga juara 4 kali berturut-turut dalam Rally Grup N, dengan pengemudinya Gustavo Triles. Berlanjut di tahun 2000, di saat pabrikan lain memasuki ajang rally dengan regulasi WRC, Mitsubishi masih setia dengan aturan Grup A. Karena aturan Grup A kurang menguntungkan dibandingkan aturan WRC, sehingga pada debutnya di Rally Swedia, Mitsubishi hanya meraih posisi kedua. Dan di musim ini, Mitsubishi dianggap kurang kompetitif daripada rivalnya, sehingga di keseluruhan musim ini, Mitsubishi terus menyeting dan mengembangkan mobilnya dengan ketetapan Grup A, agar mobilnya bisa bersaing secara kompetitif dengan mobil lainnya. Tetapi, hasilnya kurang memuaskan, sehingga Mitsubishi menyerah dengan aturan Grup A, dan di musim selanjutnya, Mitsubishi mulai mengembangkan mobil baru dengan aturan Grup WRC. Di tahun 2001 ini, Mitsubishi sedang mengembangkan mobil rally dengan spesifikasi grup WRC, dan akan siap digunakan pada babak ke-11 di Rally Sanremo, Italia. Tetapi, karena proses pengembangan masih lama, sehingga pada babak awal musim ini, Mitsubishi mengikuti rally dengan Lancer Evo 6,5, dengan spesifikasi grup A yang dikhususkan untuk Mitsubishi. Karena masih menggunakan spesifikasi grup A, Mitsubishi harus berjuang mati-matian untuk melawan mobil dengan spesifikasi grup WRC. Tetapi, dengan bakat dan pengalaman drivernya, Mitsubishi mampu menutupi kekurangan mobilnya, dengan meraih finish pertama di Rally Monte Carlo, Rally Portugal dan Safari Rally. Berlanjut di bulan Oktober, Lancer Evolution WRC hadir sesuai perkiraan. Dan mobil ini pertama kalinya berlaga di Rally Sanremo, Italia. Tetapi, pengembangan mobil ini belum sepenuhnya selesai karena keterbatasan waktu.
Hasilnya, saat Tommi Mäkinen berlaga di Tour Korsika, Tommi Mäkinen mengalami kecelakaan. Namun, pada akhir musim ini, Tommi Mäkinen mendapat posisi ketiga dalam kategori pengemudi. Dan di akhir musim ini, Tommi Mäkinen meninggalkan tim Mitsubishi, dan berpindah ke tim rally Subaru pada musim selanjutnya. Di musim selanjutnya, Mitsubishi mengubah susunan driver utama mereka. Terdiri dari François Delecour, Alister McRae, dan Gianni Passonen. Akan tetapi, musim ini mungkin menjadi musim terburuk bagi tim Mitsubishi. Pasalnya, tim Mitsubishi hanya meraih posisi terakhir di kategori produsen, dan mendapatkan 2 poin kategori pengemudi. Tentu kemunduran yang sangat mendadak, sehingga Mitsubishi menangguhkan dari ajang rally untuk tahun 2003, dan akan kembali lagi di musim 2004. Pada November 2003, mobil rally Mitsubishi yang bernama Lancer WRC 04, diperkenalkan di Essen Motor Show Jerman. Sebelum berlaga di WRC musim 2004, Mitsubishi mengetes mobil ini terlebih dahulu di Rally Wales, dengan medan tanah. Rally Spanyol dengan medan beraspal. Dan Rally Swedia dengan medan bersalju. Berlanjut di musim 2004, susunan pembalap berubah lagi, dengan adanya Gilles Panizzi sebagai ujung tombak tim, dan Christian Solberg, Daniel Sola, serta Gianluigi Galli. Pada pembukaan rally Monte Carlo, Gilles Panizzi meraih posisi ke-6. Memang tidak terlalu buruk, tetapi, di babak selanjutnya hingga seterusnya, tim Mitsubishi mengalami serangkaian masalah teknis hingga kecelakaan. Sehingga pada pertengahan musim ini, Mitsubishi mengumumkan, jika mereka akan melepaskan sisa rally miliknya, mulai dari babak ke-11 dan seterusnya. Dan berfokus ke pengembangan dan pengujian Lancer WRC. Di musim berikutnya, aturan spesifikasi mobil WRC mengalami perubahan pada area bodi. Perubahan ini tentunya akan sedikit menguntungkan, ditambah Mitsubishi telah mengalami banyak penelitian dan pengujian, sehingga mobil milik Mitsubishi ini, dipastikan berbeda jauh ketimbang mobil sebelumnya. Susunan pembalap hampir sama, Harry Rovanperä, Gilles Panizzi dan Gianluigi Galli mendapat barisan terdepan untuk musim ini. Di pembukaan rally Monte Carlo, Gilles Panizzi meraih posisi ketiga. Tentu pencapaian yang memuaskan, mengingat podium terakhir Mitsubishi di Safari Rally pada tahun 2001. Singkatnya, di babak penutupan rally Australia, Harry Rovanperä mendapat posisi kedua, diikuti Gianluigi Galli finish di posisi kelima. Sejak tahun 2001, tim Mitsubishi mengalami banyak kemunduran. Tetapi, dengan hasil ini, pastinya sangat memuaskan bagi tim Mitsubishi. Sayang, Mitsubishi Motors Corporation mengumumkan, jika mereka mengundurkan diri dari ajang WRC mulai musim depan. Untuk berkonsentrasi ke Rally Dakar. Yang dimana, Mitsubishi pada saat ini berada di 5 kemenangan beruntun. Dari tahun 1996 hingga 1999, Mitsubishi telah mencapai pada masa keemasannya, dengan rekor 4 kali berturut-turut dalam kejuaraan pengemudi. Tentu pencapaian yang sangat luar biasa, sehingga belum ada tim lain yang mampu mematahkan pencapaian dari tim tersebut. Dan Mitsubishi telah membuktikan, jika tim rally-nya adalah salah satu tim profesional yang pernah ditakuti pada masanya. Tetapi, karena masih ketergantungan dengan aturan Grup A, sehingga Mitsubishi dianggap kurang kompetitif dari kompetitornya, ditambah dengan masalah krisis finansial, yang membuat tim profesional ini harus menarik diri dari ajang WRC. Mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan tentang perjalanan, perkembangan, dan akhir dari tim rally Mitsubishi. Jika kalian memiliki banyak pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar. Baiklah, sudah saatnya kami pamit, sampai jumpa dan tunggu kami di video selanjutnya.